Masuk ke rekomendasi yang pertama, gue sadar nih kalau akhir-akhir ini gue lebih banyak ngasih rekomendasi tontonan luar di sini. Nah, kebetulan banget baru-baru ini ada film Indonesia bagus yang dirilis di bioskop. Waktu gue nonton filmnya sih, gue langsung kepikiran buat ngasih tahu sobat World to Watch di rumah dan mau ngajakin kalian untuk nonton beberapa rekomendasi tontonan ini. Nah, penasaran kan tontonan apa yang bakal gue rekomendasiin di episode ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke rekomendasi World to Watch yang pertama. Tontonan pertama rekomendasi World to Watch adalah film yang lagi rame dibicarain dan barusan aja tayang di bioskop nih teman-teman. Film ini diadaptasi dari sebuah lagu dengan judul yang sama dengan yang dinyanyikan oleh Amigdala, yaitu Kukira Kau Rumah. Tanpa lo minta gue boleh dong berpendapat, kecuali lo Orba. Dari dulu sampai sekarang saya belum pernah lihat di mana orang tuanya berada. Atau janjian dia anak haram. Loh, kita mau kemana? Kuburan. Dih, nggak paham. Rambutan basi. Film dengan durasi waktu selama 1 jam 30 menit ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Pram yang diperankan oleh Jordi Pranata yang kesepian. Sang ayah meninggal ketika ia masih sekolah menengah, sedangkan ibunya sibuk bekerja. Pram kemudian mengisi hari-harinya dengan bermain musik dan mengarang lagu sambil bekerja di kafe musik. Kemudian Pram bertemu dengan Niskala yang diperankan oleh Prilly Latuconsina dan mereka semakin dekat. Namun Pram tidak mengetahui bahwa Niskala mengidap gangguan bipolar. Sejak Pram akrab dengan Niskala, kehidupan Niskala berubah. Pram merasa Niskala bisa mengisi hari-hari sepinya, bahkan bisa mendukungnya dalam bermusik. Duet Pram dengan Niskala pun mendapat apresiasi yang luar biasa. Pram akhirnya mengetahui bahwa Niskala mengidap gangguan bipolar. Namun Pram justru semakin mencintai Niskala. Namun saat ayah Niskala mengetahui anaknya sedang berada di kafe, terjadi keributan antara Pram dan Dedi, ayah Niskala. Oh iya nih Sobat McClub, tadi di sinopsis kan gue sebutin kalau lakon utama perempuannya yang diperankan oleh Prilly, yaitu Niskala, mengidap penyakit gangguan bipolar yang merupakan mental disorder. Nah, agar semakin akurat dengan penggambaran penyintas bipolar, pengembangan cerita ini melalui proses diskusi dengan komunitas Bipolar Care Indonesia. Tapi perlu diketahui ya bahwa film ini semua tokohnya adalah fiksi. Oh iya, ada fun fact lagi nih Sobat McClub. Prilly selain jadi pemeran utama, dia juga menjadi salah satu produser di film Kukira Kau Rumah ini. Sebagai produser sekaligus pemain yang memerankan tokoh yang mengidap bipolar, Prilly mengatakan bahwa ia sangat berhati-hati dan menggerahkan banyak energi untuk film tersebut karena tidak mau salah menyampaikannya. Dia juga membangun karakternya dengan membaca buku tentang kesehatan mental. Nah, keren kan Sobat McClub, dedikasi kru film buat nyiapin film ini. Nah, kebayangkan gimana filmnya, pasti bagus banget nih. Nah, makanya jangan lupa beli tiket dan tonton Kukira Kau Rumah ya. Nah, di rekomendasi World to Watch yang kedua ini, lagi-lagi kita bakal ngasih lo rekomendasi film lokal yang gak kalah serunya dengan film-film luar negeri nih. Film ini kayaknya sih udah gak tayang di bioskop, tapi masih hangat banget dibicarain di mana-mana. Saking hotnya sampai beritanya muncul kalau film ini dipuji oleh jajaran artis papan atas tinggi seperti Iko Uwais sampai Hanung Bramantyo. Nah, kalau mereka aja bilang filmnya bagus, gak kebayangkan aslinya gimana. Ya, jadi rekomendasi kedua World to Watch di episode ini adalah Ben and Jody yang digarap oleh sutradara Angga Dwi Mas Sasongko. Nama Ben dan Jody mungkin udah gak asing di telinga beberapa sobat World to Watch nih ya. Ya enggak, karena film ini juga dikembangkan dari Semesta Filosofi Kopi oleh Dewi Lestari yang sebelumnya juga sudah pernah ditayangkan menjadi film dan series. Jadi sebetulnya kamu siapa? Seperti yang saya bilang, nama saya Ben, saya ini tukang kopi dan Jody itu saudara saya. Nah, film Ben and Jody itu film pertama untuk genre action yang tayang pada tahun 2022 ini. Ia menawarkan petualangan baru dari tokoh Ben dan Jody yang diperankan oleh Chico Jericho dan Rio Dewanto. Di film ini mereka nantinya berhadapan dengan situasi hidup dan mati yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Film ini menceritakan masa di mana sejak keluar dari filosofi kopi, Ben terlihat aktif untuk membela kelompok petani untuk melawan perusahaan. Tetapi ia kemudian menghilang di tengah perjalanannya.
Jody sebagai sahabat setianya pun melakukan pencarian guna menemukan keberadaan Ben. Perjalanan itu membuat mereka berdua harus mempertaruhkan hidup dan matinya melawan gerombolan pembalak liar di bawah pimpinan Tubir. Hingga akhirnya pertemuan Ben dan Jody dengan kelompok kampung adat membuka kembali kesempatan mereka untuk melawan. Bagaimanakah sahabat sejati yang awalnya bersatu dari filosofi kopi ini kemudian bisa menghadapi masalah ini? Nah Sobat My Club, sayangnya waktu kita udah habis nih. Jadi segitu dulu buat episode ke-9 Worth to Watch ini. Ketemu lagi bareng gue Rangga di episode Worth to Watch selanjutnya. Semoga rekomendasi tontonan yang gue bawain bisa bikin lo tertarik juga dan worth your time. Bye-bye.